Saya mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini di negara kita sedang rame-ramenya bicara tentang persoalan lintas agama. Sebenarnya agama itu memang beragam. Tidak hanya di zaman ini, bahkan di zaman dulu pun sudah beragam. Keberagaman itu sesungguhnya bukan persoalan. Disebut bukan persoalan karena memang masing-masing orang punya hak dan keyakinan untuk memilih, ya, untuk memilih agamanya masing-masing, untuk memilih dan menentukan keyakinannya masing-masing. Dan tentu karena itu merupakan hak dan keyakinan masing-masing orang, tidak ada alasan siapapun untuk membantahnya, untuk menolaknya, untuk mengusiknya, tidak ada hak. Ya. Karena itu kalau kemudian hari ini ada orang yang mempermasalahkan tentang perbedaan keyakinan, sesungguhnya orang itu satu, mungkin saja tidak punya pengetahuan tentang konteks agama yang beragam. Yang kedua, ada pemahaman yang ekstrim yang sedang dia miliki sehingga harus mengesampingkan orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ya. Kalau paradigma seperti itu yang terbangun dalam pandangan seseorang, maka itu cenderung sangat membahayakan bagi diri dan orang lain. Agama mengarahkan setiap penganutnya ke arah yang baik. Ya. Penganut itu orang, ya, penganut. Mengarahkan kepada pengikutnya ke jalan yang baik. Minimal atau yang konkret dalam pandangan kita adalah hubungan baik terhadap sesama manusia. Minimal agama itu mengarahkan pengikutnya untuk berbuat baik kepada sesama. Itu minimal. Maksimal kembali kepada konstruk keyakinannya. Ya. Tetapi kalau kemudian hubungan baik ini dijaga dengan baik, lebih-lebih itu sudah menjadi pesan agama antar satu dengan yang lain, saya pikir urusan agama itu secara umum selesai sampai di situ. Sedangkan hubungan diri dengan Tuhan itu sebagai hal prioritas yang tentu sudah tidak bisa diotak-atik lagi karena konstruk keyakinannya jauh lebih kuat, ya. Karena keyakinan kepada Tuhan itu kan konstruk keyakinan yang jauh lebih kuat dibanding konstruk keyakinan yang kita bangun melalui hubungan antar sesama. Kenapa kok tidak kita sebut konstruk keyakinannya lebih kuat ketika kita bicara hubungan antara manusia dengan Tuhan? Tuhan itu kita jelaskan sebagai sesuatu yang memiliki kekuasaan maha tak terbatas, tak terjangkau dengan dasar kemampuan manusia, tak terjangkau. Sedangkan batas keterjangkauan kemampuan manusia hanya pada konteks hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan itu tak terjangkau dengan logika, karena itulah kemudian kita sebut dengan sebuah istilah keyakinan. Karena keyakinan itu sendiri tidak dapat diurai. Ya. Makanya kalau kemudian kita mengatakan pokoknya saya yakin, nah itu sudah tidak dapat diurai dengan logika. Pokoknya aku yakin. Diurai enggak? Dapat diurai dengan logika enggak? Agak susah diurai dengan logika. Nah, ketika Farah sudah mengatakan Tuhanku Allahumma, betul ya Farah ya? Maka orang tidak dapat mengotak-atik. Itu konstruk keyakinan yang sangat tinggi.
Sedangkan keyakinan menyangkut hubungan diri dengan orang lain harus baik, itu masih bisa dirasionalkan. Nah, yang kita sedang bicarakan hari ini adalah harmonisasi antar umat beragama. Ya, betul ya? Ya, harmonisasi antar umat beragama. Harmonisasi dalam artian di sini adalah hubungan baik kita dengan sesama penganut agama yang berbeda. Di negara kita ada Islam, Katolik, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Agama yang terbaru di negara kita adalah agama Konghucu. Agama Konghucu agama terbaru dan termuda. Nah, tentu dalam hal ini tidak memandang apakah baru, lama, muda, senior, banyak, sedikit, tidak memandang itu. Tetapi yang kita pandang adalah konsistensi kebaikan yang terus kita bangun kepada siapapun dalam konteks perbedaan keyakinan. Di negara kita akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang persoalan perbedaan keyakinan itu, ya. Perbedaan keyakinan satu sama lain saling menghujat, satu sama lain saling saling mempermasalahkan. Saya pikir itu pola keberagamaan yang sangat tidak dewasa, ya, sangat tidak dewasa. Kenapa kok tidak dewasa? Seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya belum terbiasa berhadapan dengan perbedaan keyakinan. Kalau sudah seperti itu permasalahan sosial akan menjadi dampaknya, permasalahan sosial. Nah, disinilah kemudian kita sedang berusaha untuk mendewasakan pola pikir kita secara pribadi, kemudian membantu mendewasakan orang lain di dalam beragama, ya, sehingga dalam hal ini kita masih tetap bisa tersenyum, bisa bertegur sapa, bisa saling berbagi antar satu dengan yang lain, ya. Itu satu hal. Hal yang lain, ada yang kebablasan juga di dalam membangun hubungan keharmonisan beragama antar satu penganut agama dengan agama yang lain. Misalnya yang hari ini sedang terus dibicarakan adalah tentang hubungan antara umat Islam dengan umat Kristen, Katolik, atau Protestan. Umat Islam ada sebagian yang masuk ke gereja. Ada yang gitu dia. Ada enggak? Rahel ada enggak, Rahel? Hah? Bagaimana, Pak? Umat tahu, Pak, kalau ada umat Islam yang masuk gereja juga, Pak. Di berita sering itu kalau kita ngikuti berita. Itu bukan hoax itu. Tetap dalam konteks harmonisasi agama, tetap dalam konteks harmonisasi agama. Tetapi dalam hal ini ada pola harmonisasi agama yang kita lihat terjadi secara berlebihan, ya. Terjadi secara berlebihan. Kenapa kok disebut berlebihan? Karena sesungguhnya umat beragama itu sudah memiliki kitab suci, sudah memiliki tempat suci. Betul nggak? Betul nggak? Rosalia, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Masing-masing umat beragama sudah memiliki kitab suci, sudah memiliki tempat suci. Dan tempat suci itu private, khusus yang memiliki keyakinan sama. Kira-kira begitu. Dalam pandangan Rosalia gimana? Betul gitu? Iya, Pak. Tapi kadangkala juga ada nanti teman-teman misalkan
yang Kristen nih, karena bersahabat baik sama yang umat Muslim, pas temannya yang umat Muslim mau sholat, dia juga ikutan, atau juga ada yang Islam ikut ke gereja, ada yang seperti itu, karena terlalu harmonisnya mereka dalam bersahabat, akhirnya semuanya diharmonisasikan, Pak. Ya, itu yang perlu Pak Azan komentari dari fenomena yang terjadi. Gitu ya Mbak Rosalia ya. Pak Azan sebagai pendidik penting untuk memberikan pemahaman. Ya, agama itu memiliki batas dan ruang. Batas dan ruang itu kadang hanya memang khusus untuk yang berkepentingan. Kadang memang tidak untuk mereka yang tidak bersekeyakinan. Ya. Sebab kalau kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Rosalia tadi, mungkin saja di dalam ajaran itu Mbak Rosalia Katolik atau Protestan? Kristen Protestan. Oh iya, Protestan ya. Mungkin saja di dalam apa yang diyakini oleh Mbak Rosalia menjadi boleh. Betul ya? Boleh nggak Rosalia? Nggak tahu juga sih Pak, tapi kalau ada yang masuk ke tempat agama, tempat ibadahnya, boleh-boleh aja Pak. Nah, berarti kan tidak ada larangan kan? Iya, tidak ada larangan. Iya, di dalam ajaran Protestan tidak ada larangan. Tetapi di dalam ajaran Islam itu memiliki satu pandangan yang berbeda. Nah, ini penting untuk dipahami oleh teman-teman yang Muslim di sini ya. Di dalam keyakinan umat Islam, agama itu tidak boleh dicampur adukan. Makanya di dalam salah satu firman ayat Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, Mbak Farah pasti hafal, Mbak Farah. Farah, hafal Farah. Mohon maaf Pak, surah apa? Surat Al-Kafirun hafal yo, masa enggak hafal rek? Oh iya. Iya hafal lah. Ya. Hafal Pak. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ngutip saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Surat Al-Kafirun ini sesungguhnya merupakan satu surat yang berisi 6 ayat. Ya. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Kira-kira teman-teman disebut di sini, kalau menyebut, coba saya tanya ke Mbak Rosalia atau teman-teman yang lain. Kalau menyebut orang-orang yang bukan umat Kristen disebut apa? Kafir. Hah? Kafir. Kafir. Sama ya? Sama. Sama. Berarti tidak harus heboh dengan sebutan kafir. Betul ya? Betul nggak? Betul Pak. Betul, karena ada sebagian dari orang-orang di negara kita ini menyebut orang lain kafir heboh. Padahal kafir itu sebutan bagi mereka yang tidak sekeyakinan. Nah, pemahaman ini penting disampaikan di dalam proses perkuliahan, karena ini wilayah keilmuan loh ya, agar kita ini betul-betul paham, tidak terbawa oleh isu opini yang berkembang di luar. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang, hai orang-orang kafir, ya. Ayat yang kedua dikatakan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Disebutkan begitu, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, ya, ayat yang keempat,
Kalau ayat yang ketiga itu wala antum a'biduna ma a'bud, dan aku tidak. Oh ya, yang ketiga itu dikatakan wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Saya ulangi dengan intonasi yang tidak terlalu cepat. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ayat yang keempat, loading deh. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya. Sedangkan ayat yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Barulah ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, bagiku agamaku, dan bagimu agamamu. Ya. Untuk agamamu, ya agamamu, dan untukkulah agamaku. Apa artinya? Dalam konteks kita berkeyakinan, kita memang sudah tidak sama. Ya. Sudah tidak sama, artinya berbeda. Karena berbeda, maka tentu tidak boleh disama-samakan. Ya. Bicara tentang kitab suci, bicara tentang tempat suci, itu sesuatu yang berkaitan dengan konstruk keyakinan. Karena ada kata suci di situ. Ya, berkaitan dengan konstruk keyakinan. Karena berkaitan dengan konstruk keyakinan, maka kita tidak boleh menganggap itu hal yang remeh. Ya, tidak boleh menganggap itu hal yang remeh. Kenapa? Karena kalau kemudian kita menganggap itu hal yang remeh, kan cuma tempat ibadah, silakan saja teman-teman datang ke sini. Di dalam keyakinan umat Islam itu tidak boleh. Dalam keyakinan umat Islam. Karena melalui ayat tadi sudah dikatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Agamaku, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya tidak boleh ada upaya sinkritisme atau memadukan keyakinan antara keyakinan A dengan keyakinan B. Tidak boleh. Ya. Dalam konteks kita membangun hubungan baik, katakanlah saya contohkan Mbak Adriana punya hubungan pertemanan dengan Mbak Farah, misalnya. Atau Mbak Rosalia punya hubungan baik dengan Pak Zen. Cocok kira-kira punya hubungan baik dengan Pak Zen Rosalia? Cocok. Hah? Kenapa? Cocok, Pak. Cocok, Pak. Loh, kalau ya kan memang ngobrol asik, Pak. Iya, betul lah. Kan hubungan baik, bukan hubungan buruk kan? Hubungan baik. Iya, Pak. Namanya hubungan baik itu ya makan yo bareng, yo berangkat kuliah yo bareng, kan begitu. Kebetulan satu kelas kan begitu ya. Iya. Kemudian ya mungkin berangkat jalan-jalan yo bareng, ya. Misalnya Pak Zen seumuran dengan Mbak Rosalia, anggap Pak Zen umurnya masih 20 tahun lah. Mbak Rosalia umurnya berapa sekarang? 25, Pak. 25. Oke, 25 sajalah. Anggap kita sebaya lah. Kebetulan lahir, tempat tanggal lahirnya saja yang berbeda ya. Tahunnya sama. Maka barangkali
barangkali dalam konteks hubungan kemanusiaan kita tetap baik. Tetapi giliran kita beribadah ya masing-masing, kan begitu? Betul nggak? Iya, giliran umpama bersamaan. Umpama bersamaan. Waktu subuh itu kan jam berapa kira-kira? Waktu subuh sekarang ini, Mbak Rosalia, Mbak Farihah. Waktu subuh itu jam berapa, Mbak Farihah? Kalau di rumah sekitar jam 4 kurang 15-an. Jam gitu, Pak. 4 kurang 15. Kalau ibadah Ya. pagi Rosalia itu jam berapa? Kalau di Kristen itu ada 3 waktu, bukan 3 waktu sih Pak, dibagi. Jadi kalau yang nggak bisa datang pagi ibadahnya jam 7 itu bisa ikut jam 10 apa jam 11. Kalau yang jam 11-nya ada yang nggak bisa datang berarti sore jam 4 atau jam 5 kayak gitu. Kalau ibadah malamnya jam berapa? Ibadah malam nggak ada. Kalau hari Minggu itu ibadahnya nggak ada yang malam Pak, cuma sampai sore. Kecuali kalau ibadah pemuda itu baru ada malam jam 7. Kalau siang? Siangnya jam 10-11 kayaknya Pak. Oke. Katakanlah pas kebetulan jam 11 gitu ya, terakhir ya. Kebetulan jam 11 kan sholat duhur itu kan kalau yang muslim kadang 11:15 itu sudah mulai adzan. Karena waktu sholat umat Islam itu menyesuaikan dengan peredaran matahari. Sehingga ada yang pas setengah 2, ada yang pas jam setengah 12, ada yang kurang dari jam setengah 12, ada yang jam 11:15 adzan. Ya. Jadi kalau pas kebetulan barengan, ya menjadi teraplikasikan apa yang menjadi ayat tadi. Katakanlah barengan gitu ya. Di waktu yang sama, yang Muslim adzan, yang Kristen waktunya ibadah. Disitulah kemudian menjadi konkret. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Artinya tidak perlu, bahkan tidak boleh ada upaya saling beribadah atas agama temannya. Kalau boleh saya jelaskan, bagaimana latar belakang munculnya ayat Al-Kafirun tadi. Itu sesungguhnya berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman itu berusaha keras untuk mempengaruhi Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah berjuang keras untuk menyebarkan ajaran Islam di Timur Tengah dan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dihambat oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihambat. Bahkan terancam keselamatan Rasul, bahkan diancam keselamatannya. Sampai mereka betul-betul mentok, takluk, dengan cara apa lagi Muhammad ini harus patuh, manut, menyesuaikan dengan budaya di Arab. Kok membawa ajaran baru. Begitu. Muncullah ide dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian datang kepada Rasulullah Muhammad dan kemudian memberikan penawaran. Penawarannya adalah, ya opo kalau ngene, nah, kira-kira begini bahasa Jawanya. Ya opo Muhammad kalau ngene, saya akan ikut agamamu, barang 1 minggu 2 minggu, sampai selesai, tapi kamu juga ikut agama saya, barang 1 minggu 2 minggu, begitulah seterusnya. Itu namanya dalam istilah kita hari ini sinkritisme, memadukan keyakinan A dan B. Memadukan. Atas dasar itulah kemudian turunlah firman Allah, surat Al-Kafirun, tentang dilarangnya melakukan pencampur aduan keyakinan antara satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi penjelas bagi teman-teman
Muslim ya. Begitu juga menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang non-Muslim atau Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Pengetahuan loh ya. Kalau bagi yang Muslim, menjadi tidak hanya cukup menjadi pengetahuan, tapi menjadi satu landasan. Disinilah kemudian hari ini menjadi ramai dibicarakan. Karena dianggap melampaui batas. Ya. Karena ada sekelompok umat Islam yang kemudian melakukan sholawatan di gereja. Baca nggak beritanya itu? Farah, baca nggak beritanya? Enggak baca, Pak. Oh, nggak baca. Vanessa, Oktarise, tahu nggak beritanya itu? Nggak tahu ya? Saimuddin Ihsan. Saimuddin tertutup terus kameranya. Saimuddin ada orangnya nggak? Jangan-jangan ditinggal sama Saimuddin itu. Paling nggak hadir Saimuddin itu. Akbar, baca nggak beritanya Akbar ini? Berita apa? Akbar ini di Malang atau di mana Akbar? Sorry, Pak. Di mana Akbar? Saya terkunci, Pak, di kos, Pak, di luar, Pak. Dari kehujanan, Pak. Oke, ya. Jadi berita yang beredar di TV ataupun di media sosial lah ya, bahwa ada sekelompok umat Islam yang melakukan sholawatan di dalam gereja. Saya pikir dalam konteks ayat Al-Quran tadi, seseorang itu melakukan pelanggaran. Karena konteks keyakinan dalam hal itu tidak bisa dicampur adukkan. Karena sudah ada pernyataan firman di dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Apakah dengan pernyataan ini dapat merusak hubungan sosial secara baik? Dapat merusak nggak pernyataan seperti ini? Tidak. Enggak, Pak. Enggak merusak, Pak. Malah tidak itu merusak. Penegasan, Pak. Iya, penegasan. Itu penegasan agar kita ini kembali kepada apa yang memang sudah kita yakini masing-masing. Ya. Jadi bukan berarti merusak, tidak. Itu sebagai satu bentuk penegas. Akhirnya apa yang terjadi setelah firman itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, barulah Rasul sampaikan kepada kafir Quraisy itu ayat itu, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak punya celah untuk mengubah cara pandang Rasul di dalam berkeyakinan. Ayat itulah yang kemudian dijadikan penegas hingga hari ini, tetapi masih ada sebagian umat Islam yang memahami harmonisasi agama itu seperti itu. Ada. Dalam konteks hubungan sosial, ya silakan sah-sah saja. Mau kerja bakti kayak, mau bikin gorong-gorong bareng, mau mau kajian katakanlah kajian lintas budaya umpama, silakan ya. Kemudian mau mau ngobrol bareng, silahkan. Tetapi giliran sudah berkaitan dengan beribadah, ya, berkeyakinan dalam konteks ibadah, beribadah, berakidah, atau bicara tentang konteks yakin kepada Tuhan, maka tidak bisa dicampur adukkan. Tidak bisa dicampur adukkan. Termasuk misalnya ingin Pak Zen sampaikan juga biar kita sama-sama paham ya. Termasuk misalnya tentang tradisi ulang tahun. Mbak Rosalia, tahun ini ulang tahunnya kapan Mbak Rosalia?
Udah lewat, Pak. Sudah lewat? Iya, Pak. Oh, coba Tahun ngasih depan tahu ke lagi. Pak Zen, mungkin Pak Zen bisa apa kayak gitu, bisa gimana kayak gitu loh. Tahun depan, Pak. Tahun depan ya. Ya, Pak. Minta hadiah apa? Bunga aja, Pak. Oh, Tapi baik. Insya Allah. Sampai ingatkan Pak Zen ya. Pak, aku besok. Mariana, besok ke berapa Mariana? Bukan saya, Pak. Siapa? Tilda. Mana Tilda? Mana Tilda? Hai, Mas. Dia kayaknya, Pak. Oh, tapi nggak boleh kalau sudah ulang tahun yang kedua nggak ada. Ya, baik, saya lanjut. Termasuk misalnya ulang tahun loh ya. Ulang tahun itu di dalam ajaran Kristen ada ya? Ada nggak? Ada nggak? Apa, Pak? Ulang tahun itu? Ada, Pak. Ada. Masa ya? Iya, artinya itu menjadi satu tradisi di dalam ajaran Kristen. Baik Katolik ataupun Protestan. Betul ya, Pak Zen bilang ini ya? Betul, Pak. Oke. Tradisi yang ada di Kristen dimulai dengan katakanlah penyediaan kue khusus, kemudian ada lilinnya, betul ya? Kemudian dinyalakan lilinnya, kemudian ditiup. Sebelum ditiup, kemudian dia berdoa dulu, gitu ya? Betul? Setelah selesai berdoa, kemudian meniup lilin. Itu tradisi umat Katolik atau Protestan. Betul? Betul, Betul Pak. ya? Betul. Pak. Betul, Pak. Farah, kalau ulang tahun apakah juga begitu? Enggak. Kenapa kok tidak? Karena Farah Muslim memiliki tradisi yang lain. Nah, ini penting Pak Zen pahamkan, luruskan biar jelas bahwa ada perbedaan keyakinan. Saya ingin tanya, apakah dengan berbedanya keyakinan merusak hubungan baik sesama teman? Enggak, Pak. Tidak. Ya, tidak. Jangan salah, kita ini punya hubungan pertemanan yang baik. Tetapi meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda, itu tidak merusak hubungan baik kita. Artinya Farah tentu memiliki tradisi yang lain di dalam merayakan ulang tahun. Karena berdoa di hadapan api dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan. Ya, begitu. Saya ingin perjelas saja biar kita tidak salah paham. Jadi kalau ada teman-teman Muslim yang pakai tradisi begitu, ya bilang, loh itu tradisi teman-teman Kristen loh. Kok sampean lakukan, kok sama? Perlu ditanya, kira-kira kamu itu kira-kira apa yang kamu lakukan itu meniru umat Kristen atau memang ada caranya sendiri? Nah, gitu. Sehingga jelas bahwa ada yang berbeda secara tradisi, secara kebiasaan. Ada yang meremehkan. Ada Pak. Cuma gitu aja Pak. Masa dipermasalahkan. Ada yang memang seperti itu. Kira-kira ada ya yang kayak gitu ya. Cuma gitu aja Pak. Ini kan hanya tradisi Pak. Tradisi itu memang syarat dengan nilai-nilai agama. Kalau boleh saya tanya kepada teman-teman Kristen, tradisi ulang tahun, berdoa di depan lilin, kemudian meniup lilinnya, kalau kalian tanya kepada pendeta kalian, ada makna yang luar biasa yang lahir dari tradisi itu. Betul? Betul nggak? Betul nggak?
Kurang tahu, Pak. Tahu Nggak pernah lah. ditanyain. Ya perlu tanya lah. Kalau ketemu pendetanya tanya, makna membuat kue ulang tahun, kemudian berdoa sebelum meniup lilin, kemudian dinyalakan lilinnya, maknanya apa? Perlu tanya sehingga tahu. Jadi ya, maknanya luar biasa. Tetapi makna itu melekat kepada keyakinan umat Kristen. Makanya kalau kemudian umat Islam ikut begitu juga, kira-kira maknanya apa? Ya. Farah pernah begitu? Sejauh ini masih belum pernah, Pak. Iya. Kalau Vanessa? Halo? Suaranya nggak terdengar, Vanessa. Ah, gitu ya maksud Pak Zen ini adalah keharmonisan itu tetap dapat terus kita jaga dengan baik. Keyakinan harus dipertegas. Mana yang wilayah keyakinan umat Kristen, mana yang wilayah keyakinan umat Islam, dan tidak perlu dicampur adukkan. Kalau ada pertanyaan, kalau cara merayakan ulang tahun umat Islam gimana, Pak? Nah, kira-kira muncul pertanyaan begitu ya dari teman-teman yang lain, umpama. Saya Muslim bersama keluarga dan anak-anak hingga mati nanti. Cara saya merayakan ulang tahun adalah saya mensyukuri usia saya, dan kemudian saya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian melakukan evaluasi diri, memperbaiki ibadah yang mungkin belum istiqomah, dengan kesadaran yang tinggi bahwa usia saya jumlahnya semakin bertambah, nilainya semakin berkurang. Jumlahnya semakin bertambah, jarak tempuh menuju kematian semakin dekat. Harus disadari itu. Jumlah usianya semakin bertambah, jarak tempuhnya kepada kematian semakin dekat. Kenapa kok begitu, Pak? Loh, memang kita tidak mati. Coba saya tanya, Mbak Mariana, ini teman-teman kenapa sih kok dimatikan semua loh, Pak Zen? Nyala semua kameranya Pak Zen ini. Halo, kamera semuanya wajib nyala. Sehingga Pak Zen bisa ngajak dialog dengan kalian. Saya tanya Mbak Mariana. Mbak Mariana. Iya, Pak. Usiamu berapa sekarang? Saya 23, Pak. 23. Ingin hidup sampai usia berapa? Sampai selama-lamanya. Sampai usia berapa? Sampai tidak tahu, Pak. Kira-kira butuh sampai berapa? 100 tahun lagi, Pak. 100 tahun. 100 tahun itu apakah kalian itu masih seperti usia 18 tahun, usia 25 hari ini? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Apakah masih produktif? Ya, Pak? Apakah usia 100 tahun masih produktif? Tidak, Pak, sudah lemah. Sudah lemah. Sudah nggak bisa. Sudah lemah, sudah penyakitan, gitu ya? Betul ya? Betul nggak? Semoga Betul, Pak. Karena usia 100 tahun itu usia yang sudah tidak produktif. Usia yang sudah tidak lagi produktif. Artinya keberadaan orang yang berusia 100 tahun itu sudah tidak dapat bermanfaat lebih banyak lagi. Oke, satu itu ya.
Yang kedua, ingin saya tanya lagi ke Mbak Mariana. Rata-rata orang hari ini usianya berapa? Ya, Pak? Rata-rata usia orang hari ini berapa? Maksudnya gimana, Pak? Rata-rata orang hidup hari ini usianya berapa? Nggak tahu, Pak. Kalau Mbak Rosalia? Adriana? Farah? 70 mungkin 60. Antara 60 sampai antara 60 sampai 70. Iya, Pak. 70 sampai 80. 80 itu Bonus. bonus, 80 bonus. Makanya kalau ada yang bilang sampai 100, jarang orang hari ini hidup sampai 100 tahun, jarang. Yang 100 tahun itu hari ini masih ada, dia lahir di tahun 40-an. Kalau ada orang hari ini kemudian berusia, kalau ada orang hari ini nanti berusia sampai 100 tahun, sepertinya mustahil. Kenapa kok mustahil, Pak? Orang yang hari ini masih hidup dan berusia 100 tahun itu orang yang dulu hidupnya masih original, tidak terkontaminasi dengan makanan macam-macam, sehingga kesehatannya sangat terjaga, memungkinkan secara rasio begitu. Kalau Mariana, urusan makanan apa saja yang sudah kamu makan, Ariana? Ya, Pak. Semuanya dimakan, Pak. Ya kan? Mau kolesterol lah, mau apalah, pokoknya enak, kan begitu ya? Akhirnya penyakitnya macam-macam. Nah, ya artinya kalau berharap 100 tahun usianya nanti barangkali agak susah. Wallahu a'lam, umur ada di tangan Tuhan. Tuhan. Ya, umur ada di tangan Tuhan. Yang ingin Pak Zen katakan tadi terkait dengan ulang tahun tadi, semakin kita banyak merenungi umur kita yang bertambah dengan jarak tempuh yang semakin dekat. Katakanlah umurnya Mariana sekarang adalah 25 ya, betul ya? 23, Pak. Nah, 23. Kalau tadi kan dibilang 60-70 kan rata-rata ya? Ya, Pak. Ya, berarti kurang berapa tahun Mbak Mariana? 23, kurang 40 tahun lebih lah. Kurang 40 tahunan ya? Iya, Pak. Betul. Berarti kalau tahun depan sampean ulang tahun, umurmu semakin berkurang. Ya kan? Tinggal 39 tahun hidupnya kan? Iya, Pak. Itu kalau kita menggunakan standar 70. Kalau menggunakan standar 60 semakin banyak. Makanya ulang tahun itu harus dijadikan sebagai perenungan diri. Saya semakin bertambah usianya, apakah saya sudah lebih baik? Ibadahku apakah sudah lebih bagus? Prestasiku apakah sudah semakin meningkat? Ternyata tahun ini saya tidak terlalu banyak berbuat baik. Bahkan tahun ini saya punya banyak masalah. Tahun ini saya nggak jelas, prestasi saya nggak jelas. Saya kuliah sudah 3 tahun, saya belum mendapatkan apa-apa. Saya merasa hanya sekedar tinggal di Malang dan belum ada prestasi yang dapat saya unggulkan. Tahun ini saya ulang tahun lagi. Memang betul usiaku bertambah, tapi jarak tempuh, tetapi sebenarnya usiaku semakin berkurang. Nah, muhasabah atau evaluasi diri. Tahun ini saya harus lebih baik. Nah, kan begitu kira-kira visinya kan? Betul ya? Iya, Pak. Sehingga pada akhirnya ada prestasi yang dicapai. Dalam tradisi Kristen, acara ulang tahun tiup lilin itu menjadi sah karena ada dalam dasar keyakinan tradisi itu. Tapi dalam tradisi umat Islam, ulang tahun itu tidak dengan cara seperti itu.
Ini saling mengingatkan loh ya. Kalau ada teman-teman non muslim yang menggunakan cara seperti itu, dibilangin. Ya dibilang, loh, kamu kok ngikut-ngikut tradisi kami? Mama, Mbak Rosalia ketemu. Loh, kamu kok ikut-ikut tradisi kami? Tradisimu kan tidak sama dengan tradisi kami. Ya biasanya jawabannya nggak apa-apa ya. Biasanya begitu. Tapi kalau menurut Pak Zen, ya apa-apalah. Ya kan begitu. Kalau itu menurut Pak Zen. Ya. Maka begitu juga di acara Valentine. Nah, acara Valentine itu ada ajaran kitab sucinya ya. Itu ada itu. Dulu saya pernah ikut studi intensif Kristen Islam dulu. Pas kebetulan hampir bersamaan dengan 14 Februari ya. Betul ya? Betul. Saya kan dulu ikut studi intensif Kristen Islam selama 1 bulan. Saya tinggal di salah satu keluarga pendeta bersama teman-teman dalam rangka live in. Ya, tinggal bersama teman-teman yang beda keyakinan. Pas kebetulan saya diajak ke acara Valentinan itu. Saya diminta untuk menyiapkan hadiah. Nah, saya diminta untuk menyiapkan hadiah, kemudian bertukar hadiah. Betul ya begitu ya? Betul lah? Betul, Pak. Betul. Tukar kado. Iya, tukar kado. Saya diminta untuk menyiapkan hadiah, kemudian bertukarlah di salah satu tempat ibadah di sana. Ya karena memang saya belum paham maksudnya apa ya, yang penting hubungan baik, ngono tok kan. Ya artinya hubungan baik itu tetap terjaga. Tapi setelah kemudian saya paham, maka saya pun tetap menjaga hubungan baik dengan mereka meskipun saya tidak ikut-ikut melakukan itu. Di Malang ini banyak teman-teman saya yang pendeta. Ya, banyak teman-teman saya yang pendeta di Malang. Saya sesekali kontak komunikasi. Bahkan di kampus IKIP itu ada yang dosennya Katolik, ada yang Protestan juga ada, tapi 1-2 palingnya. Hubungan baik tetap terjaga. Tapi tidak harus ikut melaksanakan tradisi itu karena keyakinannya berbeda. Harmoni itu adalah hubungan sosialnya dan sama sekali tidak terkait dengan akidah atau ajaran ketuhanan. Tidak sama sekali terkait. Ya. Karena hubungan sosial itu hak semua orang untuk dijalani dengan baik. Tetapi tidak berarti hubungan baik itu harus dengan tradisinya kita ikuti, tidak berarti seperti itu. Karena masing-masing agama memiliki sumber keyakinan. Kita sebagai penganut agama, saya Muslim, ada yang di antara kalian Katolik, yang Protestan, ya silakan kembali kepada keyakinannya masing-masing tanpa merusak hubungan keharmonisan antara satu dengan yang lain. Misalnya sekarang ada, saya tanya, Mbak Rosalia Katolik atau Protestan? Protestan, Pak. Protestan. Mbak Laviana Selina Katolik atau Protestan? Ya, Pak. Katolik atau Protestan? Saya Katolik, Pak. Katolik. Apakah Mbak Seliana dengan Rosalia memiliki hubungan baik? Iya, Pak. Ya. Iya, betul. Memiliki hubungan baik. Betul, Pak. Betul. Apakah dalam hal tertentu, dalam hal ibadah, Mbak Rosalia, tapi ini sebenarnya satu agama ya? Betul ya?
Katolik dan Protestan. Iya, awalnya kan satu kan? Iya. Iya. Iya, awalnya satu, kemudian ada peristiwa yang dimotori oleh Martin Luther itu kan? Iya. Kemudian terpisahlah antara kelompok Katolik dengan kelompok Kristen Protestan. Maka dalam hal tradisi saya pikir nggak terlalu jauh berbeda ya. Ya enggak? Betul, Pak. Tetapi Iya, Pak. bisa nggak Mbak Laviana kemudian beribadah di tempat gerejanya Mbak Rosalia? Bisa nggak? Kalau saya pribadi, Pak, emang saya pernah juga beribadah di gereja Protestan. Dan menurut saya itu fine-fine saja. Oh gitu ya. Ya, Ya karena masih meskipun satu. memang ada sedikit perbedaan. Iya. Tapi karena memang sumbernya sama awalnya kan? Iya, Pak. Ya awalnya memang sama. Seandainya tidak ada peristiwa Luther King itu, maka tetap saja satu Kristen kan? Betul. Ya seandainya tidak ada peristiwa seperti itu. Tapi kan memang sudah beda agama kan? Meskipun dalam sisi tradisi mungkin ada yang sama, sebagian besar mirip mungkin ya. Tetapi meskipun tradisi itu terbedakan, tidak berarti harus merusak hubungan sosial. Tidak berarti harus merusak keharmonisan sosial. Misalnya di dalam Islam ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, ya, Mbak Farah mungkin NU ya. Betul ya Mbak Farah ya? Saya Muhammadiyah, Pak. Oh Muhammadiyah, kamu Muhammadiyah di mana? Di Sumpil, Pak. Oh Sumpil, gang berapa? Gang 2? Iya. Saya Gang pernah, 1, Pak. Gang 1 ya, saya pernah ngisi di situ sepertinya. Oh, iya. Di musola samping kiri masjid itu. Iya, Pak. Di situ dah? Ya kalau mau sholat ya di situ. Iya, saya pernah ngisi kalau Ramadan, ngisi di situ. Karena saya aktif ngisi ceramah setiap Jumat, kemudian kajian-kajian kalau pas momentum Ramadan saya keliling. Ya. Nah, saya pikir NU Muhammadiyah itu sama-sama Muslim, tetapi NU dan Muhammadiyah bukan agama, tetapi hanya organisasi. Ya. NU dan Muhammadiyah itu bukan agama, tetapi organisasi. Sumbernya sama-sama ajaran Quran dan hadis. Nah, sumbernya sama-sama ajaran Quran dan hadis. Dalam hal konteks beribadah misalnya, memang ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah. Kalau NU biasanya pegang tongkat. Saya tanya ke Mbak Ulfa Hasanah. Ulfa Hasanah, nyalakan kameranya. Ya, Pak. Nyalakan kameranya. Maaf, Pak, lagi di luar. Ternyata. Siapa yang perlu saya tanya ini selain Ahmadi Indrawan? Nyalakan Ahmadi. Aduh, ditinggal tidur paling Ahmadi ini. Ali Akbar, Muslim atau? Saya nonis, Pak. Yang benar, jangan main-main. Islam, iya, Pak. Tapi kok ada namamu Ali Akbar Sadik? Ali Akbar Sadik Miftahul Jannah, Pak. Namamu siapa? Apa? Saya tanya agama nggak apa-apa kan? Dia ini apa, Pak? Islam, Katolik, Protestan? Alhamdulillah Islam, Pak. Oh, main-main sampai itu. Bisa keluar dari Islam lo ya. Bahaya. Siap. Siap, tegas. Ya. Jangan sampai membuat ya kalau agama nggak boleh guyonan lo ya. Walaupun pembawaannya Pak Zen guyonan. Kalau di antara dua organisasi ini NU Muhammadiyah, yang Ali Akbar yang mana?
Saya alhamdulillah NU, Pak. Oke. Ya artinya NU itu bukan agama. Begitu juga Muhammadiyah bukan agama. Tetapi dalam hal peribadatan, misalnya sholat Jumat, NU berbeda dengan Muhammadiyah. Tetapi perbedaan itu tidak pokok. Ya, tidak pokok. Hanya misalnya pohon antara cabang dan ranting saja perbedaannya. Perbedaannya hanya pada persoalan ranting. Ranting itu menunjukkan perbedaan tidak prinsip. Kalau cara sholat Jumatnya orang NU mesti dimulai dengan Bilal memulai, kemudian Bilal menyiapkan tongkat kemudian dipasrahkan ke khatib Jumat atau penceramah Jumat. Kalau Muhammadiyah tidak harus pakai itu. Ketika waktu adzan sudah mulai masuk, maka kemudian khatib bisa langsung naik mimbar dan memulai Assalamualaikum dan menunggu adzan. Itu perbedaannya. Artinya mereka sama-sama tetap wajib melaksanakan sholat Jumat meskipun berbeda cara. Ya, apakah boleh NU sholat di Masjidnya Muhammadiyah? Menjadi sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Orang Muhammadiyah tempat sholat di tempatnya NU nggak apa-apa. Yang penting tetap sholat. Yang tidak sholat itulah yang bermasalah, kan begitu. Tetapi bukan berarti perbedaan itu harus merusak hubungan baik, tidak, itu salah. Makanya hubungan keharmonisan lintas agama, lintas paham, lintas budaya tidak boleh rusak karena beda keyakinan, tidak boleh. Tidak boleh. Begitu juga kita tidak boleh kebablasan di dalam memahami satu kerukunan atau memahami keharmonisan. Karena pemahaman kita tentang keharmonisan itu berbatas. Berbatas akidah dan ibadah. Di luar akidah dan ibadah itu boleh dilakukan. Dalam artian hubungan baik tetap harus kita jaga. Gitu ya Mbak Rahel ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Farah silakan. Ada pertanyaan? Ada? Saya, Pak. Silakan dimulai. Mbak Rahel silakan. Jadi begini Pak, mengenai yang pasien bilang tadi, kalau kalau kita tidak boleh mencampur-campur kayak agama gitu kan. Iya. Nah, maksudnya sejauh ini saya sering lihat di TikTok gitu Pak. Okay, betul. Kayak misalnya seperti yang dikatakan Rosalia tadi, kalau misalnya ada teman Islam sama Kristen, misalnya yang Islam sedang sholat, yang Kristen nungguin misalnya. Terus yang begitupun sebaliknya. Justru saya melihat kayak sering baca komentar gitu, banyak yang melihat itu sebagai sikap toleransi yang sangat tinggi, kayak gitu Pak. Nah, terus yang kedua, saya pernah menonton di YouTube tentang pernyataan Bapak Habibie ketika dia masih sekolah, dia di sekolah Kristen, dan tempat dia sekolah itu tidak ada masjid kira-kira seperti itu Pak. Jadi dia terus masuk ke gereja gitu. Dia mengatakan orang-orang Kristen bernyanyi, berdoa, tapi dia juga tetap menjalankan kewajibannya dengan sholat kayak gitu Pak. Dalam situasi seperti itu maksudnya kayak bagaimana gitu Pak? Ya, baik, saya berikan respon ke Mbak Rahel, pertanyaan yang bagus dan saya suka karena kita terbuka di kelas ini. Ya, begini. Contoh tadi di TikTok yang disampaikan oleh Mbak Rahel.
Misalnya Mbak Rahel lagi ibadah, kebetulan ada tujuan barengan dengan Mbak Farah umpama. Katakanlah tujuannya hari Ahad itu ngerjakan tugas, janjian gitu ya. Tapi Mbak Rahel sampaikan, Farah, tunggu ya sebentar, saya masih mau beribadah. Mbak Farah nunggu, ya kan ya? Saya pikir itu Mbak Farah toleransi yang luar biasa. Tetapi bukan berarti Mbak Farah masuk ke dalam kemudian ikut beribadah, bukan. Bukan ya. Artinya nunggunya di luar. Nunggunya di luar, menghormati teman yang sedang menunaikan ibadah. Saya pikir itu toleransi yang luar biasa, bagus ya. Kemudian contoh kedua, misalnya Pak Habibie dalam satu peristiwa itu ya, umat itu terjadi di Eropa pastinya ya, di Eropa itu ya, umat Islam diberlakukan hukum darurat, ya, diberlakukan hukum darurat. Misalnya Farah dianugerahi kuliah di Eropa. Amin Farah yang keras. Amin. Misalnya Farah dikasih kesempatan kuliah di Eropa. Di salah satu perguruan tinggi ternama misalnya. Amin yang keras. Amin. Tapi kampusnya itu, tempat kuliahnya ditaruh di gereja. Umpama ada satu kampus yang sekaligus gereja, umpama ada di sana. Maka bagi Farah berlaku hukum darurat. Giliran sholat, Farah langsung ambil wudhu, kemudian langsung melaksanakan sholat menghadap kiblat. Loh, kan itu kan di gereja, Pak. Hukum darurat. Emergency. Jika memang Farah tahu bahwa itu di situ tidak ada masjid. Paham ya? Jika memang di situ tidak ada masjid. Jika memang disediakan masjid, maka Farah silakan ke masjid. Begitu. Tapi bila memang betul-betul tidak ada masjid, ya silakan saja Farah langsung ke kamar kecil atau ke kamar mandi, langsung menyucikan diri dengan berwudu, kemudian Farah minta izin untuk melaksanakan ibadah. Apakah dilarang? Tidak. Ya, tidak. Tidak dilarang. Tetapi tanpa penyebab apapun, kemudian Farah ya kuliahnya, misalnya kuliahnya sudah jelas di dalam kampus, ya. Kemudian giliran adzan, yang ada gereja di situ. Kemudian Farah masuk gereja, kemudian sholat di situ. Itu penyimpangan, ya. Itu penyimpangan. Ya. Itu ya Mbak Rahel ya. Artinya Pak Habibie bisa saja karena memang di situ tidak ada tempat masjid. Sehingga kemudian Pak Habibie ya laksanakan sholat saja daripada meninggalkan sholat. Begitu Mbak Rahel. Iya Pak. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Kan nggak boleh dicampur-campur kata Bapak ya. Kalau misalnya nih, saya kan Kristen. Kalau saya menyanyi menyanyi apa ya? Kayak ada apa? Kayak orang-orang sholat itu kan Pak, kayak karena sering dengar kayak hafal gitu. Saya sering kalau ada yang dekat azan dengan gitu. musola ya? Iya Pak. Kalau azan gitu karena ada kata-kata yang dihafal gitu kayak sering ikut gitu kan Pak. Nah, begitu pula kayak yang Islam misalnya kayak menyanyikan lagu Kristen gitu Pak. Kira-kira itu seperti apa Pak? Boleh Pak? Iya, kalau umat Islam sebatas menyanyikannya
tanpa ada dasar keyakinan yang dibangun dalam hatinya, barangkali itu hal yang tidak terlalu dipersoalkan. Yang paling penting, sebentar ya, saya sambil terima telepon dari Bu Ning. Assalamualaikum Bu Ning. Halo Pak, Pak dicek grupnya dilihat nggih. Oh nggih, saya sambil ngajar. Nggih, maaf nggih karena ini daripada nanti kita telat ya. Baik Bu. Dicek. Nggih Bu, nggih Bu, nggih Bu. Oke. Ya. Pak Zen sambil ngecek grup ya. Jadi dalam hal ini misalnya Mbak Farah kebetulan karena tinggal di samping gereja umpama. Kemudian kan di samping gereja barangkali suaranya agak keras. Loudspeakernya kemudian apa namanya? Sehingga suara begitu sangat kuat terdengar di luar. Pelan-pelan Mbak Farah hafal lagu-lagu gereja kan begitu ya. Kemudian nggak sengaja juga Farah pada akhirnya menyanyikan lagu-lagu gereja. Ya. Yang paling penting Mbak Farah tidak menjadikan itu sebagai hobi. Ya, paham ya Mbak Farah ya? Tidak menjadikan itu sebagai hobi, apalagi sampai terbangun satu keyakinan. Kalau sampai terbangun pada satu keyakinan, maka tentu akidahnya Farah perlu dibenahi. Paham ya Mbak Farah ya? Halo Farah. Iya Pak, paham. Halo Farah. Halo Pak, iya. Tuh. Terdengar nggak suara Pak Zen? Kedengeran kok Pak. Oh iya. Jadi umpama misalnya Mbak Farah karena tinggal di samping gereja, pada akhirnya Mbak Farah kan pelan-pelan hafal lagu-lagu gereja kan ya. Kemudian Mbak Farah menyanyikannya, maka secara akidah Mbak Farah kalau sampai masuk pada satu keyakinan dari Mbak Farah, maka akidahnya Mbak Farah perlu dibantu untuk dibenahi. Kenapa kok begitu? Karena lagu-lagu itu khusus ditujukan kepada Tuhannya dari orang yang sedang berkeyakinan. Sementara Farah bukan orang yang meyakini. Tapi spontan Mbak Farah pelan-pelan kok. Enak yo. Ya. Kemudian dinyanyikan dengan rutin. Kan umpama. Maka Mbak Farah perlu dibantu untuk dibenahi akidahnya. Itu saya di dalam melihat saudara yang muslim. Saya tidak tahu kalau kemudian Mbak Rahel pelan-pelan hafal adzan. Saya tidak tahu kalau Mbak Rahel pelan-pelan kok hafal juga adzan gitu ya. Allahu Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umpama Mbak Rahel hafal sampai terakhir. Iya, sering dengar soalnya Pak. Ya, karena suara adzan kan cukup jelas terdengar kan? Iya Pak. Ya, saya tidak tahu bagaimana mengomentari itu Mbak Rahel. Ya tentu dipersilahkan saja ke Mbak Rahel untuk saya tidak tahu untuk mengomentari karena itu wilayah keyakinannya Mbak Rahel. Ya, tetapi wilayah keyakinan saya sebagai seorang Muslim kepada sesama Muslim tentu nasihat saya seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan ke Mbak Farah. Jadi ya, artinya secara akidah maka harus dibenahi karena itu berkaitan dengan keyakinan. Gitu ya? Cukup Mbak Rahel? Cukup Pak. Cukup ya? Ada pertanyaan lain atau cukup ini semuanya? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup karena ada tugas yang perlu Pak Zen segera selesaikan,
saya akhiri dan saya minta maaf bila ada hal kata yang kurang. Mudah-mudahan cukup menjadi wawasan, tambahan ilmu bagi kalian semua. Mohon dimaafkan bila ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.